Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1058. Kata-kata Jasper melintas di hati Norman dan tiga anggota dewan seperti guntur. Mereka saling memandang dan melihat bahwa semua orang memiliki ekspresi kebingungan yang sama di wajah mereka. Kemudian, mereka melihat Lisa pada saat yang sama secara spontan. Pada saat ini, wajah Lisa seputih selembar kertas. Dia akhirnya mengerti apa yang direncanakan Jasper. Jasper ingin menimbulkan masalah dan konflik antara Norman dan Lisa di dalam kamar dagang Haddock. Saingan datang langsung ke wajah mereka dan manajemen atas berkolusi dengan saingan. Jika kabar tentang ini tersebar, seberapa besar keributan yang akan terjadi di dalam kamar dagang Haddock? Setelah menyadari apa yang sedang terjadi, Lisa menatap Jasper dengan sangat marah dan berteriak, "Jasper, apakah kamu mencoba untuk melenyapkanku?" Ketika Jasper mendengar ini, dia tidak memiliki minat sedikit pun untuk menjawabnya. Dia menoleh untuk melihat Norman. Ekspresi wajah Norman juga sangat menarik karena dia sudah mengetahui hal ini. Dia menatap lurus ke arah Jasper dan menggertakkan giginya. Dia sangat marah sehingga dia gemetar. Saat itu, dia menerima kompromi untuk memberi Jasper ilusi palsu bahwa dia telah mengakui kekalahan. Karena Pak Atticus bilang dia butuh lebih banyak waktu untuk merencanakan ini. Norman tahu Jasper akan datang kepadanya dan menimbulkan masalah baginya. Dia sudah memikirkan ini, jadi dia akan menanggung semua yang dikatakan atau dilakukan Jasper. Itu sebabnya Norman menggertakkan giginya dan menahan tipuan Lisa untuk melukai dirinya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan musuh dan juga konflik yang terjadi karena kursi itu. Dia merasa bahwa kemenangannya akan datang. Namun, Jasper membalikkan keadaan sekarang. Dia tidak bisa terus berpura-pura lagi. Karena jika berita tentang ini sampai ke telinga Gale, dia akan menjadi orang pertama yang mati. Ketika itu terjadi, Norman tidak akan memiliki tempat untuk bersembunyi di dunia. "Bapak Gardner, apa yang terjadi? Apa yang salah? Apakah Anda tidak akan mengatakan apa-apa, Tuan Gardner?" Jasper bertanya dengan tenang. Setelah mengambil napas dalam-dalam dan mengepalkan tinjunya, Norman berkata dengan suara yang dalam, "Saya pikir ada beberapa kesalahpahaman di sini." Kesalahpahaman. Jasper terkekeh ringan dan menatap Norman sebelum berkata, "Jika ini adalah kesalahpahaman, lalu apakah rumor tentang lokasi konstruksi saya merusak suasana dan hampir membuat seseorang kehilangan kesalahpahaman hidup mereka juga?" Setelah Jasper mengatakan ini, wajah Norman menjadi tegang meskipun dia siap untuk Jasper untuk membicarakan hal ini. Norman merasa tatapan Jasper ke arahnya menusuk dan itu mencegahnya bersembunyi dari Jasper. "Aku tidak mengerti maksudmu. Apa hubungan situs konstruksi Anda dengan saya?" Norman bertanya sambil menguatkan dirinya. Jasper terkekeh ringan dan berdiri untuk berjalan di depan Norman. Dia membungkuk untuk melihat lurus ke wajah Norman dan berkata, "Dia seorang pemuda berusia 20-an dan orang tuanya sangat menderita untuk membesarkannya menjadi pria seperti sekarang. Ketika saatnya dia akhirnya mulai menghasilkan uang untuk membayar kembali orang tuanya, Anda menyebabkan dia menjadi cacat seumur hidup dan kehilangan kemampuannya untuk bekerja karena dendam Anda dengan saya. Apakah kamu masih memiliki hati nurani?" Sudut mata Norman berkedut dan dia mengangkat kepalanya untuk menatap mata Jasper. Dia berkata dengan gigi terkatup, "Sudah kubilang aku tidak tahu apa yang kau bicarakan dan ini tidak ada hubungannya dengan kamar dagang. Karenanya, tidak perlu membicarakan itu sekarang. Jasper, jangan pergi terlalu jauh." Pak Heron berdiri dan menunjuk Jasper sebelum berkata dengan marah, "Saya pikir Anda sudah terlalu lama mendominasi. Jangan lupa di mana Anda berada. Anda hanya seorang wakil presiden, jadi siapa Anda untuk menanyai presiden? Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk berbicara sekarang?"
Jasper menoleh untuk melihat Pak Heron dengan dingin saat dia mengatakan itu. Pak Heron melebarkan matanya dan berkata dengan marah, "Saya anggota dewan, jadi bagaimana saya tidak memenuhi syarat untuk berbicara?" Anggota dewan. Sungguh suatu kebanggaan yang besar. Jasper terkekeh ringan dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon Gale. Panggilan itu dijawab segera setelah itu. Jasper berkata dengan tenang setelah menempatkan Gale di pengeras suara, "Tuan Tua Hurlbut, Anda mengatakan selama saya mewakili cabang kota Waterhoof untuk menghadiri konferensi forum aset, maka saya akan memiliki kekuatan mutlak di cabang, kan?" "Iya." Gale menjawab tanpa ragu di ujung telepon. "Bagaimana dengan memecat salah satu anggota dewan?" tanya Jasper. Kali ini, Gale terdiam beberapa saat. "Sudah kubilang kau memiliki kekuatan yang cukup." "Terima kasih, Tuan Tua Hurlbut," kata Jasper. "Selama kamu menyelesaikan sesuatu." Setelah Gale selesai mengatakan itu, dia segera menutup telepon. Mereka berdua sedang berbicara melalui telepon nirkabel sehingga Gale yang berada di Susville tidak dapat melihat ekspresi menarik dari Norman dan ketiga anggota dewan di ruang pertemuan. Terutama Pak Heron. Dia langsung menjadi gila. Siapa itu Gale Hurlbut? Dia adalah presiden kehormatan seumur hidup Kamar Dagang Haddock dan dia adalah orang yang membawa Kamar Dagang Haddock ke tingkat perkembangan yang tinggi. Dia adalah pemimpin spiritual dari semua pebisnis dari Haddock di seluruh negeri. Sebagai salah satu anggota normal dewan di cabang kota Waterhoof, mungkin Tuan Heron berhasil berinteraksi dengan Presiden Kamar Dagang Haddock saat ini di negara ini, namun, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dengan pukulan besar Notch seperti Gale. Namun, dia tahu bahwa suara dari telepon itu dari orang yang harus dia cari, Gale Hurlbut. Bahkan jika Tuan Tua telah mundur dari posisinya, tidak ada yang akan mempertanyakan prestisenya di Kamar Dagang Haddock. Karena Gale mendukung Jasper, maka dia akan habis. Ketika dia memikirkan hal ini, Pak Heron berkata kepada Norman dengan wajah pucat, "Tuan Gardner, kamu harus membantuku. Kamar Dagang hanyalah sebuah organisasi yang tidak dikonsolidasikan, jadi salah satu dari anggota itu memiliki properti dan bisnis mereka sendiri, dan tentu saja, Tuan Heron adalah sama. Namun, untuk orang seperti Pak Heron, menjadi anggota dewan di Kamar Dagang, sangat bermanfaat untuk bisnisnya. Setidaknya, Kamar Dagang Haddock ada di setiap industri, jadi jika dia menyebutkan posisinya di Kamar Dagang, itu akan sangat membantunya dalam semua jenis transaksi bisnis. Namun, jika dia dipecat dan pemecatannya disetujui oleh Tuan Tua Hurlbut, semua orang di Kamar Dagang Haddock akan menghindarinya seolah dia adalah ular berbisa. Ketika Norman mendengar ini, dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia tahu Gale mendukung Jasper tetapi dia tidak berpikir bahwa dia begitu mendukung. Tidak peduli apa, Pak Heron adalah anggota dewan di cabang Waterhoof City dan dia serius dengan pekerjaannya. Namun, Gale bahkan tidak meminta konsultasinya sebelum setuju untuk membiarkan Jasper memecat Pak Heron. Apa artinya itu? Artinya, jika perlu, Jasper bisa saja menendangnya keluar dari Kamar Dagang. Norman sudah tidak berdaya, jadi bagaimana dia memiliki mood untuk peduli dengan teriakan minta tolong Pak Heron. Dia mengangkat kepalanya untuk berkata kepada Jasper dengan suara yang dalam, "Jasper, jangan dorong kami sejauh ini. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" "Aku mendorongmu terlalu jauh." Jasper memandang Norman dan bertanya dengan dingin, "Apakah aku yang mendorongmu terlalu jauh, atau kamu yang memaksaku melakukan ini?" Bab 1059. Norman menggertakkan giginya dan berkata dengan dingin, "Bukankah kamu hanya ingin penjelasan?" "Baiklah, aku akan memberimu penjelasan." Saat dia mengatakan itu, Norman mengumumkan dengan keras, "Mulai sekarang, aku akan istirahat panjang karena alasan pribadi. Selama periode ini, saya tidak akan peduli tentang apapun yang terjadi di Kamar Dagang. Tuan lain akan bertanggung jawab untuk semuanya mulai sekarang." Setelah dia mengatakan ini,
Pak Heron yang awalnya berharap Norman bisa menyelamatkannya, ambruk di kursinya. Dia ingin menangis tapi tidak ada air mata yang keluar. Sementara itu, dua anggota dewan lainnya memiliki perubahan ekspresi di wajah mereka. Bapak Gardner, Anda tidak perlu melakukan ini. Tolong pertimbangkan kembali. Salah satu anggota dewan memohon padanya. Dibandingkan dengan Jasper yang lebih tegas, terbukti bahwa mereka lebih bersedia mendengarkan perintah Norman. Selain semua hal lain, semua orang tahu bahwa Jasper tidak akan memusatkan perhatiannya pada kamar dagang. Ditambah lagi, jika Jasper memiliki otoritas mutlak dari kamar dagang, mereka akan menderita di masa depan. Tidak dibutuhkan. Saya sudah memutuskan. Norman menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Setelah dia mengatakan itu, Norman menatap Jasper dengan dendam dan bertanya, apakah ini cukup? Jasper, aku tidak akan peduli tentang apapun yang akan terjadi selanjutnya. Dendam kami berakhir di sini. Saya harap Anda bisa membentuknya. Setelah Norman mengatakan itu, dia pergi bersama Lisa. Jasper tidak pernah menghentikan mereka. Dia hanya menyaksikan dua sosok mereka menghilang dari ruang pertemuan. Setelah pintu ditutup, Jasper memandang Pak Heron dan berkata dengan lemah, Tuan Heron, ini terakhir kalinya aku memanggil namamu. Mulai sekarang, Anda tidak lagi menjadi anggota cabang Waterhoof City. Silakan pergi. Ekspresi Pak Heron berubah. Dia mengertakkan gigi dan berdiri untuk melihat Jasper dengan kebencian. Dia berkata, baiklah, kamu berani. Tunggu saja. Aku ingin melihat kapan kamu akan mati. Setelah dia mengatakan itu, Pak Heron menoleh dan pergi. Setelah Pak Heron pergi, ruang pertemuan besar itu ditinggalkan bersama mereka bertiga. Jasper memandang dua anggota dewan yang tampak khawatir dan berkata, apakah Anda pikir saya ingin menggantikan Norman? Tentu saja, tidak ada yang akan menjawab Jasper. Mereka berdua berpura-pura tidak mendengarnya dan tidak mengeluarkan suara. Sebenarnya, aku sama sekali tidak tertarik dengan kamar dagang Haddock. Jasper menepuk bagian belakang kursi dan berkata sambil merenung. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, tapi itulah yang akan saya katakan. Anda tidak perlu khawatir bahwa saya akan mengambil tindakan terhadap kalian. Hubungan yang saya miliki dengan kamar dagang Haddock hanyalah janji yang saya buat dengan Tuan Tua Hurlbut. Setelah saya selesai, saya akan pergi. Karena Norman tidak ingin repot lagi, kalian berdua harus melakukan apa yang menurutmu cocok untuk operasi harian kamar dagang. Anda tidak perlu peduli atau khawatir tentang konferensi forum aset juga. Saya akan mengurusnya dan Anda hanya perlu mengirimi saya alur kerja dan hanya itu. Setelah itu, kita tidak akan berinteraksi lagi. Setelah Jasper mengatakan itu, kedua anggota dewan saling memandang dan mereka bingung. Mereka mengira ini akan menjadi pertempuran sengit untuk mendapatkan otoritas, namun mereka tidak menyangka Jasper akan bertindak seperti ini saat dia berkuasa dan masih bisa melepaskannya dengan mudah. Apakah dia benar-benar akan membagi kekuasaan presiden di antara mereka berdua dengan begitu mudah? Kedua anggota perdagangan itu memandang Jasper dengan tidak percaya setelah mereka diberi makan siang gratis. Salah satu anggota yang lebih berani mengumpulkan keberanian dan bertanya, Tuan Lain, bolehkah saya bertanya mengapa Anda melakukan begitu banyak tetapi tidak menginginkan kekuasaan presiden? Pertahanan diri, kata Jasper tidak antusias. Kedua anggota dewan itu sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Jasper. Setelah Jasper memasuki pintu, dia begitu tegas. Dia memiliki Tuan Heron dan Norman di telapak tangannya dan sekarang dia mengatakan dia hanya melakukan itu untuk membela diri. Mereka berdua hanya berasumsi bahwa Jasper tidak ingin banyak bicara, jadi mereka tidak bertanya. Hewan licik itu. Lisa mengutuk dengan kebencian pahit begitu dia masuk ke mobil. Norman memejamkan mata dan bersandar di kursi mobil.
Dia berkata dengan lembut, saya sudah sangat berhati-hati dan dia masih berhasil mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk melawan saya. Jasper sangat sulit untuk dihadapi. Lisa mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan getir, kita tidak bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Lisa, apa yang kamu lakukan hari ini terlalu impulsif, kata Norman setelah dia membuka matanya untuk melihat putrinya. Lisa menundukkan kepalanya setelah mendengar itu. Dia menjawab, saya tahu itu, ayah. Saya tidak memikirkan ini matang-matang dan saya tidak menyangka akan bertemu Jasper secara kebetulan. Ini bukan masalah kebetulan. Anda perlu mengambil risiko terlalu banyak untuk ini, tetapi bahkan jika itu berhasil, pengembaliannya terlalu kecil. Jadi, Anda masih terlalu impulsif tidak peduli bagaimana Anda memikirkan hal ini. Anda seharusnya tidak melakukan itu, kata Norman sambil menggelengkan kepalanya. Aku hanya tidak ingin Jasper begitu nyaman, kata Lisa dengan kebencian yang pahit. Lisa, kamu masih belum menyadari satu hal, kata Norman. Ketika Lisa menatapnya dengan curiga, Norman melanjutkan dengan sedikit kepahitan. Ini bukan tentang dendam kami dengan Jasper lagi saat Tuan Atticus menghubungi kami. Sebaliknya, ini adalah pertarungan antara Tuan Atticus dan Jasper. Kita berdua paling banyak hanya bidak catur Tuan Atticus, mengerti? Lisa menjawab dengan acuh tak acuh setelah dia mendengar itu, ini tidak penting. Aku tidak peduli apakah kita bidak catur atau bukan, aku hanya ingin Jasper mati. Tidak, ini sangat penting. Norman menekankan kata-katanya. Kami hanya akan mengubah cara berpikir kami selama kami tahu posisi kami. Bagi Atticus, kita adalah bidak catur. Jadi, kita akan berperilaku seperti bidak catur yang baik. Mulai sekarang, kami tidak akan melakukan apapun kecuali Tuan Atticus menyuruh kami melakukannya. Lisa berkata dengan marah, ayah, kami bahkan tidak tahu apa yang akan dilakukan Atticus. Hari ini, Jasper menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkanmu dari kamar dagang. Bagaimana jika dia mengambil satu langkah lebih jauh di masa depan? Haruskah kita melihatnya melakukan itu? Kami hanya akan menyebabkan sedikit masalah baginya sehingga dia tidak akan dapat mengambil tindakan terhadap kami untuk saat ini. Norman menggertakkan giginya dan berkata, aku yakin orang Dudley tidak akan membiarkan ini pergi setelah menderita kerugian. Anda harus pergi ke dia dan mengipasi api sehingga dia akan pergi mencari Jasper untuk masalah. Konferensi forum aset juga dimulai dan ayah Dudley bukanlah orang yang mudah dihadapi, ditambah dia sangat protektif terhadap anggota keluarganya sehingga Jasper akan sangat bermasalah ketika itu terjadi. Setelah mendengar itu, mata Lisa berbinar dan dia berkata, ayah, aku akan mendengarkan apa yang kamu katakan. Ingat, kamu tidak bisa muncul di latar depan lagi. Biarkan saja Dudley, anak orang kaya yang tidak punya otak, mencari Jasper. Anda bisa bersembunyi di belakangnya dan menonton. Oke. Bab 1060. Setelah membubarkan dua anggota dewan, Jasper berjalan keluar dari ruang rapat. Awalnya, dia ingin kembali ke hotel tetapi ketika dia berjalan melewati resepsionis, seseorang memanggilnya. Emmer, lain. Jasper menoleh untuk melihat resepsionis sambil tersenyum. Wajah resepsionis itu merah dan dia tampak gugup. Oleh karena itu, Jasper berkata, halo, ada yang bisa saya bantu? Ketika resepsionis melihat betapa sopan dan konservatif Jasper, wanita itu sedikit kecewa. Dia menerapkan kembali riasannya dengan ringan dan hati-hati saat Jasper sedang rapat. Lagi pula, semakin sopan dia bersamanya, semakin menunjukkan bahwa kecantikannya bukan apa-apa bagi Jasper. Dia menghela nafas dalam hatinya dan mengumpulkan keberanian untuk mengatakan, baru saja, saya melihat Pak Heron keluar dari ruang pertemuan dengan tampak marah. Dia juga sedang menelepon tetapi saya tidak banyak mendengar, saya hanya mendengar dia berkata bahwa dia akan menemukan seseorang untuk memberi Anda pelajaran, Tuan Lain. Jasper kehilangan kata-kata ketika mendengar itu.
Kemudian, dia tersenyum padanya dan berkata, "Terima kasih telah memberitahuku." Resepsionis menambahkan, "Tuan Lina, kamu harus berhati-hati." Di antara tiga anggota dewan, Pak Heron adalah penduduk lokal di Waterhoof City. Dia ada di industri hiburan, seperti di bar dan arcade. Kamu harus tahu bahwa dia memiliki banyak penjahat di bawahnya karena dia ada di industri ini. Itu sebabnya dua anggota dewan lainnya biasanya tidak memprovokasi dia. Ketika dia melihat wajah resepsionis yang gugup, Jasper tahu bahwa dia sangat stres dan takut ketika dia mengatakan ini. Jasper mengangguk dan berkata dengan hangat, "Baiklah, aku mengerti. Saya akan melihat keluar untuk itu." Resepsionis memperhatikan saat Jasper pergi. Pada akhirnya, dia tidak mengumpulkan keberanian untuk meminta nomor teleponnya. Jadi, dia hanya bisa menghela nafas dalam kesengsaraan dan duduk kembali. Dia bertanya-tanya kapan tuan lain akan datang ke kamar dagang lain kali. Setelah Jasper keluar dari kamar dagang, dia kembali ke hotel. Hari sudah sore ketika dia kembali ke hotel. Jadi, dia memutuskan untuk makan siang dengan Julian di hotel. Namun, ketika dia kembali ke kamar hotelnya, dia melihat Sean datang untuk menemukannya secara kebetulan. "Bapak Lain, aku mencarimu," kata Sean. "Apa yang sedang terjadi?" Jasper membuka pintu kamar dan meminta Sean untuk duduk di mana saja dia suka. Ketika dia melihat bahwa Sean masih sedikit putus asa, dia membuka kulkas mini dan mengeluarkan sekaleng kopi untuk melemparkannya kepadanya. Dia tertawa dan berkata, "Sean, apakah kamu menderita karena kamu sudah tua? Kamu masih belum pulih dari semalaman itu." Sean terkekeh pahit dan membuka kaleng kopi untuk menyesapnya. Dia berkata, "Saya sudah berusia 40-an jadi tentu saja, saya tidak bisa dibandingkan dengan pria muda yang kuat seperti Anda. Namun, fondasi saya masih baik-baik saja. Kembali ketika saya masih di militer, saya adalah penjaga parade perusahaan kami." Jasper duduk di seberang Sean dan berkata, "Anda harus memperhatikan perusahaan real estate, terutama cabang di Waterhoof City. Ada transfer personel besar baru-baru ini dan akan ada orang yang tidak senang dengan ini. Anda harus menghadapi mereka sesuai keinginan Anda. Bagaimanapun, kami masih membutuhkan karyawan untuk bekerja. Kami tidak dapat membuat mereka semua berhenti karena sesuatu telah terjadi. Saya mendapatkannya."